Kemudian mengurangi nyeri, karena tadi epis itu memisahkan jaringan, berarti pasti ada nyeri. Nah, karena ada nyeri di lukanya itu, sehingga ibu sering tidak nyaman. Akhirnya ibu takut untuk membersihkan karena nyeri. Itu. Kupas tuntas, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di Atikep Channel. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang perawatan luka perineum, atau sering kita sebut perawatan luka pada jalan lahir pada ibu-ibu setelah melahirkan. Nah, perawatan luka pada ibu yang setelah melahirkan karena episiotomi ya di perineumnya, itu ada beberapa ibu yang takut untuk cebok, takut untuk membersihkan dan sebagainya. Untuk itu kita bahas pada kali ini. Nah, ini sebagai gambaran ya ibu-ibu ya. Ini luka perineum. Nah, di dalam luka perineum ini ada beberapa tingkatan ya. Kadang ibu disebut, oh saya diobras Bu Bidan, itu berarti banyak itu jahitannya gitu ya. Oke. Nah, ini robekan tingkat 1 ya. Jadi robekan tingkat 1 itu kecil sekali ya. Ini di perineumnya ya. Kadang ini tidak dijahit, ini kadang cuma dijahit 1 gitu aja sudah cukup ya. Kemudian ini yang robekan tingkat 2. Biasanya ibu-ibu kalau mengalami penyulit pada persalinan, perineumnya kaku, ini di epis ya, digunting kalau ibu pada saat melahirkan ini ya. Ini tingkat 2 dan ini harus dilakukan penjahitan, ada jahitannya. Nah, saat ini untuk benang yang digunakan itu tidak usah diangkat ya, jadi langsung sudah bisa menyatu jadi daging kalau sudah proses penyembuhan. Beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu itu benangnya harus diangkat karena tidak bisa menyatu dalam penyembuhan luka. Tapi saat ini benang-benang yang digunakan pada ibu saat dijahit itu sudah tidak usah diangkat lagi jahitannya ya, karena sudah menyatu di dalam penyembuhan ini luka. Kemudian ini robekan yang tingkat 3, jadi lebih dalam lagi gitu ya. Ini di perineumnya, ini juga perlu dijahit. Dan kalau robekan tingkat 4 itu lebih banyak lagi jahitannya. Ini adalah luka perineum yang mungkin ibu-ibu alami yang diepis pada saat melahirkan. Nah, sekarang bagaimana kita merawatnya? Karena kita di fasilitas kesehatan ibu-ibu postpartum atau ibu yang habis bersalin itu kan dalam 1 kali 24 jam itu sudah dipulangkan, sehingga kita memerlukan perawatan di rumah. Itu kalau ibu dalam kondisi sehat ya, tidak ada penyulit, penyakit penyerta, itu 1 kali 24 jam sudah dipulangkan. Tetapi kalau misalkan ibu ada penyulit di dalam persalinan, itu biasanya lebih ya, bisa 2 hari, bisa 3 hari tergantung penyakit penyertanya. Oke, untuk itu berarti ibu harus bisa untuk merawat sendiri. Nah, bagaimana sekarang perawatan ibu di rumah? Ya, ibu pertama itu ibu jangan takut ya, jangan takut untuk membersihkan. Karena walaupun ibu sabun, walaupun ibu gobrot gitu ya di sabun gitu, ini tidak akan lepas jahitan ini. Itu. Nah, sebenarnya luka perineum itu sendiri merupakan upaya ya. Tadi itu dijahit ini karena harus
diepis gitu ya. Kalau tidak diepis mungkin terjadi penyulit gitu ya. Nah, di dalam perawatan luka, perineum itu sendiri mempunyai tujuan untuk menjaga kebersihan daerah kemaluan. Karena itu kalau tidak bersih bisa bau, Bu. Kalau sudah bau nggak bersih bisa infeksi ya. Sehingga ini salah satunya adalah untuk mencegah infeksi. Karena kalau sudah terjadi infeksi dari bawah itu bisa naik ke atas. Ke atas itu kemana? Bisa ke rahim. Walaupun itu tadi ini di permukaan tadi ya, lukanya di sini. Kalau ini tidak terawat, ini bisa infeksi, bisa naik itu kumannya ke atas. Itu yang bahaya. Untuk itu ibu harus menjaga betul kebersihan pada luka perineum itu. Kemudian mengurangi nyeri, karena tadi epis itu memisahkan jaringan, berarti pasti ada nyeri. Nah, karena ada nyeri di lukanya itu sehingga ibu sering tidak nyaman. Akhirnya ibu takut untuk membersihkan karena nyeri gitu. Nah, itu sebenarnya fisiologis karena jaringan ibu dipisahkan di epis tadi, kemudian disatukan dengan menjahit tadi. Ya. Kemudian kalau sudah dirawat dengan baik, itu akan mempercepat penyembuhan luka. Penyembuhan luka itu secara normal 5-6 hari, 1 minggu itu sudah kering, Bu. Sudah menyatu. Kalau itu tidak dibersihkan, tidak dirawat dengan baik, itu bisa lama dan bisa terjadi infeksi itu sendiri. Nah, perawatan luka perineum itu menjaga agar perineum selalu bersih dan kering, menghindari ya. Jadi ibu tidak usah diberikan obat apa-apa ya, itu. Misalkan ibu mau cebok, misalnya cebok dengan air sirih, ya, air sirih boleh. Sebenarnya air sirih itu kan antiseptik juga. Yang penting jangan panas gitu ya. Air sirih panas itu nanti bisa lepas ya jahitannya. Karena apa? Ya, ini tidak boleh berendam di air panas. Jangan. Karena nanti jahitannya lepas. Karena apa? Sifat daripada benangnya itu tidak tahan kena air panas ya. Itu mencuci luka perineum dengan air sabun 3 sampai 4 kali sehari. Jadi pada saat ibu habis buang air besar atau buang air kecil, itu selalu dibersihkan dengan sabun dan dengan air bersih ya. Nah, ini kemudian ibu jangan lupa kalau sudah dibersihkan dengan teratur, itu mempercepat penyembuhan luka ibu ya. Kontrol ulang maksimal seminggu setelah persalinan. Ini karena kenapa 1 minggu? Karena diharapkan 1 minggu ini sudah sembuh lukanya, sudah kering ya. Itu jadi tidak usah diberikan apa-apapun, itu akan sembuh sendiri kalau dibersihkan dengan sabun ya setiap kali habis buang air besar maupun buang air kecil ya. Ini oke. Nah, manfaat tadi sudah saya sebutkan. Manfaatnya apa kita melakukan perawatan luka perineum? Pertama adalah untuk mencegah terjadinya infeksi, mencegah komplikasi di masa nifas, dan sampai mencegah kematian ibu postpartum. Karena kalau sudah terjadi infeksi masuk ke peredaran darah, bisa sepsis, itu bahaya sekali ya. Untuk itu maka saya sarankan ibu-ibu setelah melahirkan, kalau misalkan di jalan lahir ibu ada luka episiotomi atau di perineumnya itu ada luka jahitan, maka ibu jangan takut ya untuk membersihkan
Dan penyembuhan itu juga didukung dengan makan yang bergizi, kondisi ibu yang baik, cukup istirahat, ya. Dan jangan lupa sebelum dan sesudah merawat luka, ibu cuci tangan yang bersih. Dan ini tolong dilakukan supaya untuk mencegah penularan penyakit. Demikian tadi untuk pembahasan perawatan luka jalan lahir setelah melahirkan. Saya akhiri cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Matur nuwun.